kamu sudah mau bawakan doa ya. Sebelum mulai pelajaran, ada yang tidak hadir? Ada? Siapa kalau tidak hadir? Walanda ya. Kamu harus jaga kesehatan supaya kamu tetap sehat ya. Nah, jangan banyak main-main dan keluyuran ya tuh, supaya tetap sehat. Nah, jadi hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Cerita inspirasi. Apa? Cerita inspirasi. Iya, cerita inspirasi. Ya, cerita inspirasi. Siapa yang masih ingat apa itu cerita inspirasi? Saya, Bu. Ya, coba nanti. Cerita inspirasi adalah cerita yang memberikan inspirasi kepada kita, Bu. Iya, bagus. Cerita inspirasi itu adalah cerita yang dapat memberikan ide, gagasan, atau motivasi kepada pembaca atau pendengar agar dapat terinspirasi ya ke arah yang positif. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks cerita inspirasi dan menganalisis kebahasan teks cerita inspirasi. Pernah kamu dengar kan? Apa itu strukturnya? Siapa yang pernah baca struktur teks inspirasi? Saya, Bu. Iya, apa saja? Struktur teks inspirasi ada orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode. Oh iya, bagus. Sudah kamu baca duluan di rumahnya? Iya, sudah mantap, sudah tahu dia kan gitu. Apa itu strukturnya? Ada orientasi, ada perumitan, ada komplikasinya gitu ya. Siapa yang sudah baca buku di rumah? Oh, cuma satu orang, yang lain belum baca? Belum dilihat gitu ya. Nah, sebelum kita memulainya, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang cerita inspirasi. Nah, namun di sini nanti kamu melihat dan memperhatikan tayangan tersebut. Kira-kira bagaimana strukturnya, isinya, ya, apa yang diceritakan di dalam tayangan tersebut. Mau lihat? Mau. Iya, tonton dulu film-filmnya. Nah, kita perhatikan sama-sama. Setelah kamu tonton tadi tayangan video tadi, bagaimana perasaanmu? Sedih? Iya, sedih ya. Kenapa sedih? Iya, sesibuk-sibuknya seorang ayah, dia menyempatkan bagaimana dia menyayangi keluarganya, ya. Bagus. Cerita ini tadi seharusnya kita pun sudah tahu bagaimana cara menyayangi orang tua. Jangan kita bermain-main. Sekarang coba kita lihat dulu apa-apa saja struktur dari teks cerita inspirasi ini. Yang pertama apa? Orientasi. Iya, ada orientasi. Lalu? Perumitan peristiwa. Ya, ada perumitan peristiwa. Terus? Komplikasi. Komplikasi.
Ya, sudah paham sampai di sini aku? Sudah, Bu. Sudah? Nah, karena sudah paham, kita masuk ke menentukan unsur kebahasaan dalam teks cerita inspirasi. Di dalam teks cerita inspirasi ada unsur-unsur kebahasaannya. Nah, di situ ada menggunakan kata keterangan. Kemarin kita sudah pernah belajar tentang kata keterangan, ya kan? Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat kompleks atau menggunakan kalimat majemuk. Sampai di sini aku kira-kira paham semuanya? Paham. Iya. Nah, jadi karena kamu sudah paham, sekarang kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Sekarang kursi dan mejanya, aku. Tugas kita adalah mengerjakan teks inspirasi yang kemarin Ibu kirim melalui Google Classroom juga, ya kan? Yang kamu kerjakan adalah bagaimana cara menentukan struktur, menganalisis struktur dan menganalisis kebahasaan yang ada dalam cerita inspirasi tersebut, ya. Nah, sudah dibahas semalam? Sudah, ya. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita inspirasi. Iya. Sudah, kelompok 1 sudah siap. Tinggal kelompok 3, ya. Kelompok 3 juga sudah siap. Iya. Cepat ya, berarti campur di sini semua ini. Ya. Cepat selesai. Nah, kalau begitu langsung saja kita presentasikan. Ayo, kelompok 2, yuk. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor 1, tuliskan struktur teks cerita inspirasi tersebut. Struktur teks cerita inspirasi tersebut ialah orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kodam. Nomor 2, analisislah struktur teks cerita inspiratif berjudul George. Hasil analisis struktur cerita inspiratif tersebut ialah orientasi berada pada paragraf pertama, perumitan peristiwa berada pada gambar kedua dan ketiga, komplikasi berada pada paragraf keempat, resolusi berada pada paragraf kelima, ialah orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kodam. Iya. Boleh kamu memberikan pendapat? Kalau menurut kami kan, Bu, dari berdiskusi orang ini kan, Bu, Hasil diskusi. hasil diskusinya masih kurang tepat di bagian analisis struktur di bagian kerumitan peristiwa. Seharusnya berada pada paragraf kedua dan ketiga, Bu. Oh, di bagian kerumitan peristiwa seharusnya berada pada paragraf Kedua dan 2 dan tiga. 3. Ya, masih ada? Sudah Itu aja. Semuanya sama? sama, Bu. Iya. Boleh? Dari semua hasil diskusi kita ini tadi, ada yang sudah membuat keseluruhan, mencapai keseluruhannya? Ada? Saya, Bu. Coba. Jadi dari pelajaran kita ini kita dapat menyimpulkan bahwa teks inspiratif dan struktur kebahasaannya. Struktur dari teks inspiratif ada orientasi, yaitu pengenalan di awal, perumitan peristiwa, yaitu peristiwa yang menuju ke masalah besar, komplikasi, yaitu puncak dari masalah, resolusi, penyelesaian dari masalah, dan koda adalah akhir dari cerita. Dan unsur dari kebahasannya ada kata keterangan, ada konjungsi, dan juga ada kalimat kompleks, Bu. Jadi kerennya udah paham semua kan begitu ya. Mulai dari awal tadi struktur sampai kebahasaan sudah paham semuanya. Ada yang masih belum paham? Berarti semua sudah paham ya. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi, tentu kamu kembali dulu
Ya, sudah selesai? Bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari tadi struktur teks, cerita inspirasi dan aspek bahasanya aku? Ayo siapa yang mau? Coba ya. Kami jadi paham tentang struktur dan kebahasaan dari teks cerita inspirasi. Ya, jadi paham tentang struktur teks cerita inspirasi tadi. Tugasmu di rumah adalah LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Ya, ada yang sudah melihat? Ada. Pukul berapa tadi? 9. Iya, pukul 9 nanti Ibu akan menerima hasilnya melalui Google Classroom juga, ya. Nah, jadi kamu kerjakan dengan baik, jangan lupa, ya. Nah, untuk hari berikutnya aku, kita akan belajar bagaimana cara membuat teks cerita inspirasi. Nah, kamu baca-baca bukumu supaya begitu nanti kita masuk, kamu sudah paham tentang bagaimana cara membuat teks cerita inspirasi tersebut, ya. Nah, sebelum kita pulang, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bawa doa? Oh, iya. Teman-teman, untuk menutup kelas kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang baik. Terima kasih Naku sudah mau membawa